Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat malam, good night buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih lagi bertemu dengan saya, Mister, dan bersama Pak Ustadz Heri, bersama keamanan kita, Wahyu. Pada kesempatan malam hari ini kita menelusuri sebuah tempat yang dimana tempat ini adalah sebuah perkebunan, yaitu perkebunan karet, yang dimana perkebunan karet ini masih milik keluarga sendiri. Menurut laporan dari ibu saya sendiri, beberapa waktu yang lalu itu sempat ada sebuah kejadian yang sempat mengganjal di salah satu perkebunan karet di sini. Entah itu apa, menurut laporan kata ibu saya sendiri, itu nggak ada angin, nggak ada hewan, ataupun nggak ada apa-apa. Ada salah satu yang menggerakkan pohon itu tidak bergerak. Apa maksudnya Pak? Pohon itu bergerak tapi nggak ada wujudnya, kan loh. Nggak ada hewan, nggak ada apa caranya, nggak ada manusia, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi pohon itu bisa gerak dengan sendirinya. Apakah itu? Mari kita telusuri. Ya Mas saya. Siap. Kita larinya ke sana aja. Ayo kamera di sana kita. Nah, ini adalah salah satu perkebunan karet. Memang di sini agak sedikit berbeda. Dari kita mulai masuk tadi aja sudah disambut dengan aura-aura yang sangat optimistis. Mungkin kalau menurut saya sendiri, ini kan letak dan lokasinya juga jauh sekali dari lingkungan masyarakat. Bisa jadi ini apa caranya? Memang tempat makhluk berdiam, ataupun tempat makhluk itu tinggal, bisa jadi seperti itu. Karena menurut laporan itu kemarin ibu saya kan nderes di sini, coro bosone wong desa itu nderes. Itu jam 5 sore. Mungkin kemungkinan bisa jadi itu salah satu peringatan untuk mengingatkan ibu saya agar cepat pulang, karena jamnya sudah jam menentukan, jam malam, mau menentukan jam naiknya maghrib. Jadi mungkin bisa jadi itu apalah yo, corone sebagai tanda peringatan agar semua makhluk ataupun semua manusia itu diberhentikan agar ingat kepada yang di atas, seperti itu. Oke, langsung saja kita pocok ke sana aja. Ini memang ini bisa. Kameramen bisa lihat sekeliling. Siapa tahu makhluk itu nongol apa ndongol, saya juga nggak tahu. Coba dilihat-lihat di atas pohon ataupun di mana. Tapi dari tadi memang ada yang nampak, tapi aku nggak gubris. Selagi itu makhluknya tidak nyokot ataupun tidak gigit, saya tetap percaya dengan sang pencipta. Saya cukup meyakini, tapi saya ya takut ada, cuman nggak begitu, karena nggak ada makhluk yang nggak perlu apa, karena nggak ada makhluk yang perlu kita takuti, karena semua itu sama, tujuannya sama, cuman ada jalannya yang membedakan. Coba sekarang kan kemarin kan ibu saya kan berberes di sini. Nah, berberes kata ibu kemarin di salah satu pohon karet itu, di pohon karet itu gundul pohon karetnya. Sekitaran jam 5 lah. Nah, jam 5 itu ibuku ya santai, maksudnya sambil deres gitu Pak Ustadz, sambil deres, tapi tanpa disengaja itu ada yang ganggu loh. Maksudnya iki carane iki yo goyang-goyang loh. Pohonnya itu digoyang-goyang Pak. Jadi itu digoyang-goyang. Jadi seakan-akan ki carane berarti ki koyo goyang dhewe ngono lho iki. Kira-kira apa lah menurut sampean iki, apakah itu hewan apa? Tapi kalau saya melihat di sini tuh kayak ada sebuah gedung, jadi kayak ada kerajaan di sini. Tapi entah itu apa saking sulapnya cahaya atau gimana. Tapi dari tadi saya ada melihat bayangan-bayangan di sini, kayak ada gedung di sini. Kira-kira itu gimana? Kira-kira gimana Pak Ustadz? Coba. Mungkin kalau kayak gitu emang makhluk yang terlihat
Itu tujuannya apa? Maksudnya itu apa? Maksudnya dia itu mengganggu apa mengingatkan? Pak, mengingatkan agar ibu anda itu pulang. Pulang. Jadi itu kira-kira aku kan pengen ngerti toh Pak. Maksudnya ini makhluknya itu apa? Maksudnya ini wujud apa? Apa? Aku tak pengen ngerti loh. Cuma pengen ngerti loh. Soalnya kan ibu, kalau orang lain itu gimana? Maksudnya kan ibu kan adalah surga di setiap umat muslim. Itu kan semua. Sementara itu kan bukan kita. Pak Wahyu bawa korek? Enggak bawa korek. Coba Pak Ustaz lihat dulu di sini. Kameramen juga bisa melihatkan salah satu pohon di sini. Pak Wahyu juga tolong keamanan juga di pokoknya dari tadi di sini auranya sangat begitu luar biasa pemirsa. Ada yang ngintip-ngintip, ada gedung dan segala macam. Kita nggak sadar jalan ini terjadi. Nah aku dulunya pernah di situ. Di situ juga dulunya. Nah ini Pak Wahyu Pak Ustadznya masih mau menetralisir kira-kira. Ya semoga makhluk yang mengganggu ataupun apalah yang ada di ladang perkebunan karet ini jangan ada lagi yang mengganggu, karena tugas dan kegiatan antara manusia dengan jin itu sudah berbeda. Maksudku kan yo aja mbok ganggu, maksudku aja ganggu. Soalnya alam kita dengan alam dia kan sudah berbeda. Selagi kita nggak ganggu, jangan, tolong buat makhluk-makhluk yang ada di sini, tolong aja kudu ganggu, karena kita mempunyai tujuan dan anunya masing-masing kan lah ini. Pak Wahyu coba gimana Pak Ustaz? Ini aku tak ngerokok dulu ya, sambil ngerokok sambil nyantai aja. Kita kesana aja dulu, coba. Dulu sempat aku di sini pernah diganggu dengan salah satu makhluk. Itu aku sempat dulunya di sini. Aku tahu tempatnya. Nah dulu saya pernah pemirsa, ini sedikit cerita Pak Ustaz. Dulu saya pernah waktu kerja ini mahat karet, maksudnya lagi beres, itu saya sempat sekitaran jam 12 siang itu saya ngerasa badan itu rasanya lemes, pinginnya tidur. Nah seketika saya tidurlah di sini, di lokasi sini saya tidur. Nah seketika saya tidur habis itu mimpi itu badan nggak bisa gerak, dengan kasat mata ini mata tuh bisa melihat semua. Ada sosok makhluk anak kecil lari-lari, terus ada hewan-hewan, itu banyak bener. Dulu sempat terjadi aku tidur di sini jam 12 siang bolong itu pemirsa, jam 12 siang bolong, tapi aku sempat mata ini terbuka melihat sosok-sosok makhluk-makhluk astral yang pada keliaran, padahal itu siang itu. Kira-kira itu menurut Pak sama nih. Ini maaf pemirsa, saya sambil ngerokok kan nggak bawa. Oh iya nggak ngerokok? Kenapa yuk? Ini, iya namanya kan hutan. Ada Pak? Punya itu kenapa Pak? Mungkin gitu angka. Ini menurut kesampaian dari tadi kita di sini apa aja yang Pak Ustadz rasakan selama di sini? Ya sambil nyantai aja Pak Ustadz, sambil duduk ya, sambil duduk aja gitu. Selama Pak Ustadz dari sini tadi, apa aja yang Pak Ustadz lihat, maksudnya apa yang Pak Ustadz rasakan dari mulai kita berangkat, dari mulai kita jalan, dari mulai kita dari rumah ke lokasi apa aja yang Pak Ustadz rasakan? Apa? Maksudnya ada orang-orang yang mengikuti kita Kira-kira dari kebun sawit tadi. Tapi kira-kira ini kan perkiraan saya, kira-kira nanti ada nggak makhluk yang setelah kita seperti ini, maksudnya
ada nggak kira-kira nanti makhluk yang mengganggu ataupun yang usil pada kita? Ya, Mungkin ada, pasti ada itu. ya ada, tapi kan ya kita kan nggak mengganggu, cuman penunjukan. Iya, iya. Ini memang dari tadi memang auranya sangat begitu luar biasa, Pak. Apalagi yang dari sana, yang hutan sebelah sana. Itu kan hutan belantara itu. Ya, nggak ada istana. Itu luas banget Pak Ustadz di sana. Kalau kita berani masuk ke sana itu luar biasa. Soalnya apa Pak Ustadz? Di dalam ruangan sana, maksudnya di hutan sana Pak. Di sana itu nggak ada perkebunan sawit, nggak ada sawah apa karet. Di sana semua tuh kayak ada rawa, ada kali segala macam ada di sana. Cuman itu aja kalau siang aku masuk situ merinding, apalagi kalau malam. Itu fakta pemirsa. Itu nggak tahu, mungkin itu adalah salah satu tempat dari makhluk-makhluk berdiam, tempat tinggal di situ apa gimana saya juga nggak tahu. Mungkin bisa jadi kemungkinan itu adalah salah satu tempat mereka, karena kita juga nggak tahu sebagai makhluk biasa juga nggak tahu, bisa jadi kan itu tempat dia kan gitu. Saya ngomongnya tempat Pak Wahyu. Iya. Nah kira-kira ini Pak Wahyu dari tadi dari mulai berangkat itu apa aja yang Pak Wahyu rasakan? Ini kan Pak Wahyu sebagai keamanan kita pemirsa, maksudnya ngawal kita kemana-mana dari mulai berangkat sampai pulang, dari mulai tempat lokasi sampai kemana-mana Pak Wahyu inilah yang mengawal kita pemirsa. Jadi inilah Pak Wahyu pemirsa. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, doakan Pak Wahyu semoga sehat selalu, diberikan umur panjang, rezeki yang banyak, dan segera didapatkan jodoh. Amin. Nah, yang mana ya? Nah, iya toh. Aku juga masih nih, betul single nih kita. Cuman kan apa salahnya kita berbuat baik kepada semua manusia, apalagi semua makhluk kan. Nah, ini kembali lagi dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu tadi apa aja yang sempat Pak Wahyu rasakan di sini? Nggak enak badan. Nggak enak badan. Ini berarti Pak Wahyu lagi nggak enak badan. Oh iya. Berarti corone berarti nggak fit lah. Kurang ngombe jamu itu corone. Besok-besok kita kalau berangkat harus pakai jamu paling besar. Itu yang jamu-jamu kayak apa Punto Wali apa-apa itu. Pahit-pahit. Itu ada apa itu? Hah? Bon. Nggak tahu itu. Tadi itu kayak ada yang mengintai. Iya. Cuman kalau menurut saya biasa aja, maksudnya yes biasa aja. Kita kan sini cuma penelusuran, nggak mengganggu. Tapi aku ngerasa mereka terganggu dengan adanya kita di sini. Cuman kan apa salahnya kita datang? Cuma bertamu aja. Oh, kita juga sama-sama makhluk hidup, sama-sama makhluk yang nyari apa caranya nyari nafkah, nyari makan sama-sama. Cuman kan dengan jalan yang berbeda-beda. Apalagi kan dunia kita kan dengan dia kan udah berbeda lah. Yang mana tau? Ini aslinya kita tuh aslinya orang Jawa pemirsa. Sama-sama orang Jawa. Cuman Pak Wahyu ini aja yang bukan orang Jawa. Jadi dia asli orang Sumatera. Maksudnya tuh bukan orang Jawa. Asli orang Sumatera. Jadi kalau ibarat kata itu kalau kita pakai bahasa Jawa yang jelas ada sedikit ngerti, ada sedikit nggak ngerti dari Pak Wahyu. Jadi kita harus pakai bahasa nasional. Agar apa? Agar saya, Pak Ustadz, dan tim yang lain itu kalau kita pakai bahasa Indonesia ataupun pakai bahasa nasional, insya Allah semuanya ngerti, dari mulai anak kecil sampai dewasa insya Allah paham. Dari mulai Sabang sampai umurnya insya Allah paham kalau kita pakai bahasa Indonesia. Nah, yang mana teman-teman? Ini gimana? Kita mau di sini aja atau kita berusaha lagi? Kita coba penelusuran yang kata itu ada. Iya, tapi di itu di pohon karet yang gundul tapi. Iya. Itu lokasinya itu kalau malam memang gelap pemirsa. Aku rada nggak kelingan. Rada lupa maksudnya di tempat pohon yang gundul, di pohon karet yang gundul itu goyang sendiri punya. Digoyang-goyang itu padahal pohonnya sekitaran besarnya segini kalau nggak salah, besar. Cuman bisa goyang itu, anehnya seperti itu. Itu kata ibu saya. Nggak mungkin loh ibu saya ngomong sama saya itu bohong, nggak mungkin. Dia juga kalau ada